Maka perjuangan itu berhasil. Akhirnya Indonesia merdeka. Saudara sekalian, secara umum juga kita semua sudah merdeka sebagai bangsa yang sudah menentukan kehidupan sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, di bagian tertentu terkadang hidup ini belum bebas dan merdeka. Inginnya merdeka, inginnya mengalami sesuatu yang lebih baik, namun tidak diperjuangkan. Duduk ya, bermalas-malas, semau sendiri. Mana bisa akan lepas dari beban yang ada. Kalau sekolah mau pinter, ya harus berusaha. Bagaimana perjuangannya supaya bisa berhasil dan pintar, cerdas. Belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, usaha dengan sungguh-sungguh. Begitu juga di bagian lain. Kalau kita mau yaitu beroleh hasil di dalam kehidupan, tentu bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang petani, yang berdagang, yang wira swasta, yang usaha, yang ASN atau pegawai negeri, yang yaitu aparat-aparat yang lain, TNI, Polri, serta bidang-bidang usaha mandiri, dari yang rendah, dari yang menengah, sampai dengan usaha di level yang tinggi. Semua mengusahakannya sehingga berhasil. Pun sama dalam bidang yang lain, kehidupan rohani. Ya, Tuhan mau menyertai kita, maka kita juga harus berjuang. Tuhan mau memimpin kita, kita juga harus berjuang. Bagaimana? Dekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Ya, tidak berpangku tangan dan senantiasa merasa santai. Dalam semua hal santai boleh, tapi di dalam semua hal serius harus. Sehingga perjuangan membuahkan hasil. Baik. Selanjutnya, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Dalam cuplikan pembukaan UD 45 disebutkan, oleh berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, dari sejak dulu siapapun mereka, apapun keyakinannya, di dalamnya juga ada banyak tokoh-tokoh Kristen serta yang berkeyakinan lain, membuat satu rumusan bahwa semua tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan, dari berkat Tuhan, dari pertolongan Tuhan. Bukan perjuangan semata. Kalau Tuhan tidak menolong, nggak mungkin. Bagaimana dengan senjata bambu dilincipi yang disebut bambu runcing, musuh dengan senjata yang begitu sudah canggih waktu itu, ya, kalau tidak pertolongan Tuhan nggak bisa. Itulah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang secara khusus kita mau melihat, ini umum ini ya, keseluruhan sebagai bangsa Indonesia, kita semua saudara-saudara sebangsa dengan setanah air mengalami kemerdekaan ini. Dan sekarang secara khusus Bapak Ibu Saudara, siapakah yang membebaskan kita semua? Nomor satu, angka satu, pertanyaannya adalah siapakah yang membebaskan kita? Ayo dilanjutkan, bahwa kebenaran yaitu firman Tuhan, Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memerdekakan kita. Ayat 32 dan 36. Saudara, saya akan baca ulang. Tidak usah dibuka di monitor, karena
nanti bisa ketemu ya. Baik, ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi apabila anak yaitu Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kebenaran ilahi, yaitu firman itu sendiri. Bahkan firman itu siapa? Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu ialah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara, kita mengucap syukur yang melepaskan, membebaskan kita semua dari belenggu dosa, dari ikatan-ikatan yang jahat, dari maut atau kematian. Itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Kebenarannya, firman-Nya itu membebaskan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita harus selalu hidup dalam firman Tuhan. Ya, harus kita miliki. Terkadang keadaan ini merasa itu yang memberi hidup saya. Saya kerja, hidup saya dari ini. Saya sekolah, ini yang akan memberi hidup saya ke depan. Saya berumah tangga, ini yang membuat saya hidup. Ya. Saya banyak teman, itu yang membuat saya hidup. Ya, nggak bisa disangkal. Tapi sesungguhnya, saudara bapak ibu semua asal usulnya ialah dari kebenaran Tuhan, dari Allah itu sendiri, dari Tuhan Yesus Kristus yang memberi anugerah, berkat-berkat, dan kebebasan dalam kehidupan kita semua. Saudara, sekarang ini keadaan justru membelenggu manusia. Ya toh? Mau begini khawatir, mau begini takut, mau lebih lagi rasanya kok nggak bisa. Bukan karena aturan. Aturan itu kalau tinggal aturan nggak mau nurut, ya mungkin terpaksa. Akhirnya apa? Pakai masker nggak berguna. Apa? Jaga jarak, ayo kumpul-kumpul saja. Makan enak bersama. Bapak ibu saudara itu nggak nurut. Tapi ketika tertanam di dalam hati sesuatu itu ada bukan karena kita dilarang, tapi apa yang ada ini membawa kebaikan dan kita turuti, itu kebenaran yang membebaskan kita semua. Sekarang ini kita hidup dalam kebebasan, walaupun di tengah-tengah keterbatasan dan belenggu daripada keadaan ini. Saudara, bapak ibu sekalian, ya, keadaan sekarang ini mengubah perilaku manusia satu dengan yang lain. Dirinya ingin tetap kuat, tetap sehat, tetap baik, tetap Tuhan beri kesempatan untuk kehidupan ini dan nikmati kehidupan ini di dalam kebenaran Tuhan, dalam firman Tuhan. Itulah yang membebaskan kita semua. Bapak ibu saudara, dari sejak awal kita mengenal Yesus, Tuhan Yesus sudah melepaskan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, kita bebas. Maka tadi kita memuji Tuhan, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya anak domba, sekarang saya bebas, 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 haleluya. Benar-benar menikmati kebebasan dari Tuhan. Apa yang mengikat saudara? Tinggalkan dan lepaskan itu, supaya kita tidak terbelenggu di dalamnya. Ya, pikiran kita sudah bebas, sehingga dengan demikian kita akan tahu yang kedua. Apa makna kemerdekaan Kristen bagi kita semua? Bapak ibu saudara, apa maknanya? Maknanya adalah merdeka berarti lepas dan bebas dari perhambaan
dan perbudakan dosa. Ayat 33 dan 34. Ya. Ayat 33 dan 34. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan 33 dan 34. Jawab mereka. Ya, saya baca aja ya. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makna dari kemerdekaan ya dalam ayat yang kita baca 33 dan 34 itu adalah apa? Poin satu adalah bebas dari beban dan tekanan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah merdeka menjadi bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka menjadi umat Tuhan Yesus. Tapi terkadang tekanan hidup ini menekan kita. Sehingga adanya kita ini cemas, panik, khawatir, takut. Itu tekanan. Berarti kita sedang dijajah oleh tekanan kehidupan. Masalah ekonomi, masalah kebutuhan lain, persoalan yang lain, masalah kesehatan yang sekarang ini justru menjadi yang pokok, utama, menekan kehidupan. Ya, asal kita taat dan patuh, kita akan bebas melakukannya. Taat dan patuh bebas melakukannya. Artinya tidak sebebas-bebasnya. Ya sesuai dengan aturan. Aturannya negara koyok ini diikuti. Aturannya Tuhan kita ikuti. Bahwa kita harus mengalami beban dan tekanan itu lepas dari kehidupan kita. Ayo, pagi hari ini siapa yang masih memiliki tekanan-tekanan kehidupan? Mungkin persoalan kecil menjadi menekan hidup kita. Menekan itu menek sehingga sulit untuk bergerak. Dan kalau tekanan itu semakin berat, nggak bisa bergerak. Ya kalau tekanan ringan enak, malah kayak dipijeti. Nyet, nyet. Tapi kalau tekanan itu berat, semakin terpuruk. Buang itu dalam nama Yesus, bebas dari beban dan tekanan hidup. Mungkin pekerjaan, pekerjaan tiap hari digumuli menjadi sebuah tekanan. Lepas. Mungkin keadaan sepi, sendiri, nggak banyak teman, nggak kayak dulu, bisa kumpul-kumpul, bisa santai, bisa makan bareng. Sekarang berubah, aku kayak gini, menekan juga. Dan yang lain. Sekolah kadang-kadang pusing. Kayak gini ada tugas, menjadi tekanan. Kerjakan. Kalau kita dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan menjalaninya, maka apa? Enteng. Walaupun berat sekalipun tapi menjadi ringan. Karena apa? Tuhan sudah mengangkat beban kita. Dan kita juga apa? Membebaskan diri dari beban dan tekanan kehidupan. Kita sendiri yang harus bisa mentas. Nek mung kita sedaya menika jagakne kanca dhewe ya duwe urusan, ya kan? Kalau kita semua mengharapkan Tuhan, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah mengangkat beban kita, dosa kita, beban yang lain. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang membuat sulit untuk menas, sehingga akhirnya bebannya menjadi berat. Pikirnya bojone ora mulih-mulih. Wong kerja kok diarep-arep mulih. Mikirnya anake ora nurut, anak-anak nurut ya. Jangan nambahi beban orang tua. Di sini ada anak-anak remaja dan
Anak-anak nurut Tuhan, nurut orang tua. Ben ora nambahi beban hidup orang tua. Kebutuhan sing nanggung orang tua masih dibebani dengan persoalan-persoalan anak sing anake rewel, anake nakal, anake ini, anak gede yo nakal, bapaknya nakal, ibune nakal. Piye? Beban. Semua harus saling meringankan beban ini. Sehingga apa? Sukacita, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya orang hidup pasti punya kebutuhan. Yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Yang namanya orang hidup pasti dihadapkan dengan persoalan. Namanya orang hidup dihadapkan dengan kekurangan, dengan lebih, dihadapkan dengan sakit, dengan sehat. Semua jangan membebani kehidupan. Merdeka! Itu. Ya. Puji Tuhan. Poin berikutnya, apa itu? Bebas dari belenggu. Belenggu itu ikatan. Tadi tekanan dibiarkan menjadi mengikat. Bondo awake dhewe. Dibondo ning ngarep potone mburi padha wae. Wis terbelenggu. Kaki seperti nggak bisa gerak, terbelenggu. Saudara Bapak Ibu sekalian, bebas. Belenggu dosa sudah melepaskan kita. Maka kalau kita masih hidup senang-senang dalam dosa, tinggalkan. Ya. Dosa apa toh? Wow, Bapak Ibu, gak usah disebutkan. Wis pokoknya sing ora bener-bener, sing ora apik-apik, itu membelenggu kita, ditinggalkan. Belenggu-belenggu lain yang mengikat kita, sehingga kita sulit untuk kita bergerak, untuk bersama bekerja, untuk bersama ibadah, untuk bersama melayani Tuhan. Yuk semua dilepas. Bapak Ibu Saudara, nun sewu, keadaan seperti sekarang, saya tidak menghakimi, tapi saya bisa merasakan membelenggu setiap orang. Ya, piye meneh kongkon ning omah, keluar juga males. Piye meneh kongkon ibadah ning omah, berdoa di rumah, udahlah orang lain nggak tahu, aku nggak ibadah yang nggak ada yang tahu, itu urusanku dengan Tuhan. Membelenggu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita semua boleh bersama tetap bebas dari belenggu. Ya, saya bebas ngomong karena jarak jauh lebih dari 3 meter 4 meter, sehingga suara saya keraskan supaya semua diberkati Tuhan. Baik, berikutnya, ya, berhak mengatur kehidupan sendiri. Ya, orang yang bebas, orang yang merdeka, berhak mengatur kehidupan sendiri. Ya, mengapa? Karena sudah merdeka. Urusan rumah tangga negara, dulu Indonesia diatur Belanda, diatur oleh siapa? Jepang. Orang lain ingin ngatur lagi negara lain apa? Inggris, tapi nggak berhasil. Yang berhasil cukup lama itu Belanda, lalu Jepang. Portugis pernah mengatur Indonesia Timur di sana, sehingga apa? Nggak bisa mengembangkan kehidupan sendiri. Jati diri sebagai bangsa Indonesia sudah hilang sekian lama. Tapi ketika merdeka, mengatur kehidupan sendiri. Ya, puji Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, berdasarkan dengan tata negara kita ini, dulu Indonesia sentralisasi, semuanya pokoknya presiden, semuanya Jakarta, semuanya pemerintah pusat. Sekarang sudah ada otonomi daerah. Masing-masing daerah mengembangkan kehidupan sendiri. Dana dari pusat, tapi silakan mau dibuat apa. Kabupaten, kota punya satu kebijakan sendiri yang tidak berlawanan dengan aturan. Itu artinya apa? Mengatur kehidupan sendiri. Begitu juga kehidupan kita. Jangan mau kita diintervensi, dipengaruhi, ditekan, disetir oleh dosa, disetir oleh kejahatan,
disetir oleh setan, disetir oleh hawa nafsu, disetir oleh apa lagi? Mungkin teman. Loh, sudah dewasa, merdeka, kita punya jati diri sendiri yang harus mengatur kehidupan sendiri. Begitu juga urusan rumah tangga kan. Nggak bisa rumah tangga si A dibuat sama seperti rumah tangga di B, walaupun itu saudara kandung, masing-masing sudah menikah, sudah punya anak, punya rumah sendiri-sendiri. Makanya apa? Sudah, rumah tangga si A begini coraknya, rumah tangga si B begini coraknya, ya wes. Yang penting baik, rukun, ayem, baik-baik dalam kasih, semua berjalan, semua. Nggak bisa dikatakan, "Mbok kowe kayak aku yang ini kok kowe kayak ngono." Ya nggak bisa. Masing-masing punya kemandirian kehidupan untuk mengaturnya. Bapak Ibu Saudara, kita anak Tuhan. Aturan yang ada adalah firman Tuhan. Mandiri dalam kehidupan berdasarkan kebenaran firman Allah. Jangan mau diatur oleh dosa, oleh iblis, oleh kejahatan, oleh hawa nafsu kita. Nah, kalau diatur nurut hawa nafsu enak memang. Nuruti ngene, apalagi kok adaannya serba ada, punya duit, banyak teman, dan lain sebagainya. Mau begini, tergantung. Nah, itu tidak benar. Kalau Tuhan memberkati kita semua dengan materi yang banyak, dengan duit yang berkelimpahan, dengan sehat yang Tuhan adakan kepada kita pakai untuk mengatur kehidupan ini seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, ini bebas berarti lepas dari perhambaan dan perbudakan. Ini orang Yahudi tanya, Tuhan Yesus katakan begini tadi dalam bacaan kan, kalau kamu ingin merdeka, kamu harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Loh, Tuhan Yesus, bukankah saya ini orang Yahudi keturunan Abraham? Keturunan Abraham dari anak keturunannya sampai kepada yang sekarang ini, tidak ada yang pernah menjadi budak. 12 suku Israel itu tidak ada yang jadi budak. Yang namanya budak atau hamba adalah dari orang lain menjadi batur di rumahnya. Orang Yahudi. Tapi orang Yahudi merasa dia orang merdeka. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu diperbudak, kamu diperhamba. Loh, kok bisa begitu? Kamu melakukan dosa, melakukan kejahatan, kamu berarti menjadi hamba dari dosa itu. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Tuhan Yesus, apakah dia bangsa manapun, jika kehidupannya dikuasai oleh dosa, maka dosa menyekam dan menekan, membelenggu, akan membinasakan dia. Sebaliknya, bangsa manapun, suku apapun, menerima anugerah di dalam Kristus, dibebaskan dan dimerdekakan, diselamatkan, diangkat, dosanya diampuni, dan kehidupannya mengalami satu kehidupan yang bebas dan mandiri menjalani kehidupan. Itu siapa? Termasuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga ialah, bagaimana tindak lanjut kehidupan orang yang sudah merdeka? Lanjut. Tindak lanjutnya orang yang sudah merdeka itu kayak apa? Sudah dibebaskan, sudah diselamatkan. Nah, ayat 31, hidup tetap dalam firman Tuhan. Klik ayat 31. Demikian, saya ulangi. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Tindak lanjut, ya, setelah dimerdekakan adalah apa? Hidup tetap dalam kebenaran Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ikan manapun dia akan hidup di dalam air. Ketika dia mentas dari air, dia akan mati. Apakah air tawar maupun air asin yang di laut. Mungkin binatang lain, bahkan manusia memandangnya, kok bisa ya? Dia nggak megap-megap, padahal hidupnya di dalam air. Disamakan dengan dirinya, diri manusia. Kalau saya di dalam air pasti megap-megap dan melembung minum air mati, nggak bisa bernapas. Bapak Ibu Saudara, hidup tetap dalam firman Tuhan, sangka orang yang tidak ngerti kebenaran bahwa hidup di luar sana lebih enak, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih sukacita. Bapak Ibu Saudara, bagaikan seekor ikan yang mentas dari air, orang yang lepas dari kebenaran Tuhan, hidupnya binasa, mati. Tetapi tindak lanjut kehidupan orang-orang beriman yang dimerdekakan ialah apa? Tetap di dalam Tuhan, tetap dalam firman Allah. Firman Tuhan katakan, setelah kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, ini yang menyelamatkan kita. Ini yang membawa kehidupan yang sejati. Hidup di dunia sementara, Bapak Ibu Saudara, tapi hidup kekal menjadi bagian kehidupan kita, asal kita tetap hidup dalam kebenaran daripada Tuhan. Ayo, tindak lanjut ini kita kerjakan terus. Jangan kita dinimah-bobokkan dengan keadaan di rumah saja lali doa, di rumah saja lali ibadah. Gereja bukan sarang penyakit. Saya selalu katakan kepada jemaat semua, jangan sampai di gereja ini muncul klaster baru penyakit. Kalau toh ada yang kena dari luar, sehingga nggak usah takut ke gereja, asal tetap jaga jarak seperti ini. Ya, kursinya direnggangkan, jarak depan dengan belakang. Ada yang usul terlalu dekat, Pak, ya sudah tak gawe gini. Nyangong gereja. Hari ini datang, minggu depan datang. Walaupun kemarin memang harus PPKM, kita taat. Online ibadahnya, kita taat. Tapi Anda kata nyolong-nyolong ibadah seperti ini, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita bukan orang penyolong, bukan pencuri, nggak taat. Kita taat dengan aturan pemerintah. Disuruh PPKM ya sudah, ibadah dari jarak jauh. Pak Marga juga gitu kok. Ini, Bapak Ibu Saudara, dari pihak pemerintah setempat sudah percaya dengan kita. Sekali waktu istri saya ketemu dengan pihak kecamatan, dengan Koramil, Bu, sakniki kula pun mboten ajeng ngontrol jenengan, kula percaya sudah pokoknya taat semua, tidak akan itu melanggar aturan dari ini gugus tugas COVID-19 tetap. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa takut? Hidup dalam kebenaran membebaskan kita. Cuma kita nggak boleh sombong. Jangan merasa aku nggak apa, aku sehat. Jaga diri dengan baik-baik. Jaga kesehatan dengan baik-baik. Dan kita semua tetap hidup dalam firman Tuhan. Selanjutnya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jangan kembali menjadi hamba dosa lagi, melainkan hidup melayani Tuhan dan sesama dalam kasih. Ayat 34 dulu kita klik. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan demikian, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, itu ayat 34. Jangan hidup lagi melakukan dosa. Ya. Jangan menjadi hamba dosa lagi. Jangan kembali untuk betapa ngangen-ngangen masa dulu. Di sini kayak ngene asik. Padahal nggak bener. Dulu kalau seperti ini kok nyaman. Nggak bener.
Bapak Ibu Saudara, sejalan dengan kehidupan kita, umur semakin tambah, waktu semakin berjalan terus, kita semua jangan kembali noleh ke belakang. Ya, ingin kembali ke sana lagi, sudah nggak bisa, sudah nggak boleh, sudah nggak baik. Ya, ini ada orang yang nggak ngerti kebenaran, seperti mulut ini belangkemen, tahu belangkemen? Kalau nggak ngerasani orang lain, kalau nggak ngomongi orang lain, itu dulu. Sekarang daripada belangkemen ngerasani, pakai nyembah Tuhan. Haleluya, pakai memuji Tuhan. Itu, ya toh? Jangan kembali ke sana. Itu salah satu contoh. Mungkin contoh yang lain, panjenengan sakit ndamel piyambak. Jangan kembali menjadi hamba dosa lagi, melainkan hidup melayani dalam kasih. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya baca sana, saya baca sini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan, kebebasan yang sudah dinyatakan dalam kita dipanggil dan dipilih menjadi milik Tuhan. Jangan kita pergunakan dengan semau sendiri untuk hidup dalam dosa. Tapi kita mau melayani satu dengan yang lain berdasarkan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, kita berbuat kasih tidak perlu orang lain tahu, Tuhan saja yang tahu. Ya, kalau toh bertepatan orang lain tahu, ya puji Tuhan, berarti jadi berkat, jadi contoh yang baik. Tapi ini menjadi bagian kehidupan kita, yaitu apa? Satu dengan berdasarkan kasih, hidup dalam kebenaran, melayani saudara-saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ya, melayani dengan kasih. Walaupun mungkin dia salah, tetap dengan kasih. Jangan dengan bentak. Koyok ngono ora iso. Mau wis dikandani. Bola-bali meneh koyok ngono. Dasar kowe. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kan begitu. Ibu-ibu ini jadi guru. Bapak-bapak jadi guru di rumah. Nyinaoni memberi pelajaran kepada anaknya. Penuh tekun dan kasih mempelajari anaknya. Dipantau perlu. Jangan dibiarkan lepas. Belum tentu kalau dibiarkan ngerjakan tugas sekolah. Nah, dipantau, dibimbing dan kasih. Wes, nak, mengerjakannya. Ayo, coba aku lihat. Papa, mama, bapak, ibu lihat kaya apa tugasnya. Nah, dasarnya kasih. Orang lain juga sama. Siapapun layani dengan kasih. Jangankan kita sesama yang seiman. Jangankan kita sama yang saling berbuat kebaikan dengan orang lain sekalipun yang mungkin merasa tidak cocok dengan kita. Layanilah mereka di dalam kasih. Itu mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita semua. Hidup merdeka. Puji Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah, ayo kita jawab. Apa yang kita peroleh setelah kita benar-benar merdeka? Ya, entuk ane opo. Kita semua ini sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus menjadi miliknya sendiri. Kita diangkat menjadi anaknya dan menjadi ahli waris hidup kekal. Kita baca ayat 35 dulu. Yohanes pasal tadi ya, 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, kita diangkat. Dulunya manusia siapapun juga, suku bangsa apapun,
hamba dosa, hidup dikuasai dosa, hidup dikuasai kejahatan. Dia kuasai oleh hawa nafsu dan perolehannya adalah kebinasaan. Tetapi sekarang kamu bukan hamba, tapi anak, dan anak itu tinggal di rumah. Anak siapa? Anak Tuhan. Bapa kita di surga ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga setiap kita memanjatkan doa, berdoa kepada Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Kita menyebutkan Bapa karena kita anak-anaknya, ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mana ada seorang bapak, seorang tua yang tidak sayang dengan anak-anaknya. Itu orang tua yang tidak tahu aturan, orang tua yang enggak tanggung jawab, orang tua yang tidak memiliki kasih. Tapi setiap orang tua yang baik dan benar sayang kepada anak-anaknya, dan tidak ada anak yang taat, tidak ada anak-anak yang memberontak, tidak taat dan tidak patuh kepada orang tua. Anak-anak Tuhan terutama orang Kristen taat baik kepada orang tua. Kalau ada anak yang memberontak, berani orang tua, melawan orang tua, itu anak yang tidak mengerti kebenaran, anak yang tidak tahu mengucap syukur, anak yang tidak tahu hidupnya ini asal usulnya dari siapa. Tapi anak-anak yang baik taat patuh kepada Tuhan. Kita anak Tuhan juga, taatilah, patuhilah kehendak Tuhan. Ya, kita baca yang terakhir, Roma 6 ayat yang ke-22. Baca bareng, ayo. Roma 6 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya ulang, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Karena saya yang salah baca, harus saya ulangi, mengulangi yang benar. Jadi jangan mengulangi yang salah. Baca saya salah, saya ulangi supaya jadi benar. Itulah hidup kita. Ya, jadi kita semua dari dosa menjadi hamba Allah oleh yang membawa apa? Dikuduskan.
curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku kemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Oh, darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu, darahmu Yesus, sucikan daku. Oh, darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih, haleluya. Doa syukur firman Saudari Setioweni, silahkan berdoa. Haleluya. Dalam Bapa kami menata kerajaan surga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya, Untuk Yesus. hari ini Tuhan kami datang bersama-sama di tempat ini maupun di Haleluya. rumah Tuhan. Menerima firman-Mu Tuhan, Terima menerima kasih. kebenaran daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Haleluya. memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan telah membebaskan kami dari Amin. setiap jeratan yang Haleluya. mengikat kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi kami Tuhan dengan Haleluya. Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau yang akan menuntun kami Tuhan untuk menempuh kehidupan yang baru Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Amin. Bersama-sama Haleluya. dengan Engkau, bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu Ya, Tuhan untuk Yesus. menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Jagai kami Tuhan, lingkupi kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk kami senantiasa Bapa hidup berkenan di hadapan-Mu. Menjaga hati kami Tuhan untuk tetap berkenan di hadapan-Mu Amin. sesuai dengan Haleluya. firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, firman hari ini Tuhan biarkan merema di dalam kehidupan Haleluya. kami Tuhan. Biarkan itu semakin Terima berbuah Tuhan. kasih, Biarkan Tuhan. itu semakin berbuah berlipat-lipat kali Oh, ganda Tuhan dalam haleluya. kehidupan kami Tuhan. Dan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami baik Amin. baik pribadi kami Haleluya. sendiri maupun orang-orang sekitar kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu di hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. Kemudian Indonesia Pusaka yang akan dipimpin oleh Ibu Esther Susanti. Kemudian nanti doa syafaat lanjut oleh Bapak Pendeta Marga Diraja, ya. Silahkan Ibu Esther untuk tampil ke depan. Tuhan berkati.
Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Kita akan bersyafaat untuk negeri kita Indonesia. Kami hidup di negeri yang luar biasa Tuhan, dan Engkau sudah menganugerahkan kemerdekaan. Kami menikmatinya selama 76 tahun. Dan hari-hari ini di tengah-tengah kami bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau berikan. Kami masih teringat dengan keadaan yang ada atas Indonesia. Pandemi yang masih terjadi atas Indonesia. Maka ya Bapa, di tengah-tengah ucapan syukur ini kami juga memohon kepadamu, kami meminta kepadamu. Mari Bapa, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Yang kami doakan, yang kami harapkan, Engkau tetap bekerja atas Indonesia. Mari Tuhan, lawat negeri kami Indonesia. Mari Tuhan berkati negeri kami Indonesia. Tanah air yang kami cintai, di mana kami hidup, sampai akhirnya nanti kami menutup mata. Kami tetap rindu Indonesia dalam kemakmuran, dalam kesejahteraan terlebih Tuhan. Mari segera bebaskan negeri ini, lepaskan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui pemerintahan yang ada, melalui setiap mereka yang bekerja dengan luar biasa untuk mengatasi pandemi ini, Tuhan tolong. Melalui vaksinasi, melalui tenaga-tenaga medis, melalui aparat-aparat keamanan, bahkan seluruh elemen bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus, semua bekerja sama untuk boleh membawa hal yang baik untuk Indonesia ini. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami berkati Indonesia. Indonesia akan segera pulih, Indonesia akan segera sembuh. Kami akan terlepas dan terbebas dari pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh pemimpin yang ada. Engkau berkati seluruh elemen bangsa ini. Engkau berkati gereja-gereja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu tercurah atas negeri kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa ini. Dan dengan ucapan syukur kami juga pada pagi hari ini, jemaat di tempat ini akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan kami untuk boleh membawa kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga Tuhan Yesus, kami semua rasakan anugerah dan kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita telah bersyafaat untuk negeri kita yang kita cintai ini. Kita juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bentar kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami undang, sudah kita naikkan satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan yang kami persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mempersembahkan sebagian yang dimiliki untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, baik yang di gereja ini ya maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan memberkati saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara, satu pengumuman yang perlu saya sampaikan bahwa berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka kaum muda akan mengadakan bentuk bakti sosial. Ini sebuah komunitas kaum muda se-Wonogiri dengan bagi-bagi masker serta makanan dan yang lain 100 paket untuk orang umum. Rencana besok Selasa tanggal 17 itu akan dihidangkan di depan ini. Siapa yang berkenan mengambil, sambil lihat sambil mengambil, itu orang-orang umum. Ya. Dan ini juga didonasi atau disponsori donatur oleh ibu-ibu di sini. Ya. Kaitannya dengan masakan makanan, yang masak juga ibu-ibu sendiri. Nah, oleh karena itu, terima kasih untuk ibu-ibu, juga terima kasih untuk kaum muda yang nanti ikhlas pelayanan sosial pada tanggal 17 Agustus besok hari Selasa. Ya, jadi ada masker dan yang lain-lain, dan diantaranya yaitu makanan sehat untuk orang umum 100 paket. Panjenengan kalau ingin ambil ya silahkan sambil lewat ngambil ya boleh ya. Itu saya kira, dan ini diadakan serempak di Kabupaten Wonogiri ya. Yang mengadakan adalah MDK itu Menara Doa Kabupaten, Menara Doa Kota. Ya itu ya. Jadi ini hamba-hamba Tuhan dan kita ikut mendukung untuk wilayah kita, enggak usah kita setor sana. Mestinya memang disuruh setor ke sana, tapi justru kita buat sendiri untuk daerah kita. Dan di sana nanti kita beri laporan, ya. Jadi itu Tuhan memberkati. Yuk kita berdiri, kita akhiri ibadah kita masing-masing. Haleluya.
Bapak Surgawi, terima kasih pagi hari ini ibadah raya, ibadah syukur atas hari jadi Indonesia yang besok Selasa akan diperingati secara nasional tanggal 17 Agustus. Biar Tuhan ibadah ini jadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan kami, untuk doa-doa syafaat kami, semua Tuhan kabulkan, Tuhan jawab, Tuhan dengar, dan untuk firman-Mu yang sudah kami terima, meneguhkan kami semua. Dan kami serahkan seluruh umat-Mu yang hadir di sini, Tuhan berkati kekuatan, kesehatan, sejahtera, sukacita, bahagia, umur panjang, kemurahan Tuhan di dalam kebutuhan hidup. Setiap saat Tuhan campur tangan dan berkati bersama keluarga, bersama handetolan sahabat di dalam kasih sayang-Mu. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan campur tangan. Baik dari anak-anak kami yang masih sekolah, di tingkat SD, tingkat SMP, SMA, SMK sampai di perguruan tinggi, Tuhan campur tangan sehingga semua di masa seperti ini tetap berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan guru serta dukungan dan bantuan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang sakit dijamah sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong masing-masing jamaah. Kami ingat saudara kami Stephen, saudara kami Denny cepat sembuh dan pulih, serta yang lain-lain juga demikian, sembuh dan pulih. Yang sudah sembuh tetap sembuh dan sehat-sehat semua. Terima kasih Bapa di surga. Kekuatan dan penghiburan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu, setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami. Tuhan juga hiburkan bagi keluarga Ibu Feni Manyasari bersama dengan keluarga besarnya. Penghiburan Roh Kudus limpah sehingga segera kuat, pulih dan beraktivitas dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami doakan untuk pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati semua yang sudah melayani pagi ini, dengan heran ke depan Tuhan pakai lebih lagi. Kami doakan jemaat Tuhan di sini yang hadir, jemaat Tuhan yang di rumah, yang semuanya mengikuti ibadah langsung online, berkati semuanya dengan kekuatan dan sehat. Yang belum mau bergabung atau yang tidak bergabung pagi ini, tolong pimpin, ampuni, dan senantiasa tuntun kepada satu kebenaran yang memerdekakan semuanya. Terpuji nama-Mu sampai selamanya. Kami doakan bagi setiap komponen kami semua, dari anak-anak bayi, kanak-kanak, remaja, kaum muda, Bapak Ibu semua, dalam tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengakhiri ibadah, aktivitas kami sepanjang hari dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Ibadah di manapun Tuhan berkati, khususnya jemaat Husana Kismantoro, Tuhan berkati dan campur tangan. Mengucap syukur untuk semua ini, seluruhnya diberkati Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Kekasih semua, kita akan pulang, yang ibadah di gereja, yang di rumah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan, kekuatan kuasa, terang pertolongan urapan Roh Kudus limpah dalam hidup kita dengan keluarga, sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus berkat kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima
Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.